Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala hawla wala quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan hadis ke-6 dari kitab Arba'in Nawawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam an-Nawawi an Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhum. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malakin himan. Ala wa inna himallahi maharim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Dari Abu Abdillah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara syubhat atau samar yang banyak manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa menghindari dari yang syubhat atau yang samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat atau samar, maka dia telah jatuh kepada perkara haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang lain, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki aturan-aturan. Ketahuilah bahwa aturan-aturan Allah adalah larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati manusia. Baik. Hadis ini rawinya adalah dari Abu Abdillah Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'labati al-Ansari al-Khajrazi. Nu'man ibn Bashir adalah orang Ansar dan dia dari kabilah Khajraj. Kabilah terbesar dari kabilah-kabilah Ansar itu Khajraj. Di sana ada Aus. Dan gelarnya Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Abdillah. Ingat, Nu'man bin Bashir ini adalah bayi yang pertama lahir setelah hijrah Nabi dari kalangan Ansar. Tapi dari kalangan Muhajirin namanya Abdullah ibn Zubair.
Jadi ketika Rasul lahir, hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ada dua manusia lahir. Satu dari Muhajirin, Abdullah ibn Zubair, putra Asma pintu Abi Bakar, pasangan Zubair bin Awam, yang Aisyah radhiyallahu anha suka menggendong Abdullah ibn Zubair ini. Saking sayangnya Aisyah dengan Abdullah ibn Zubair, maka orang memanggilnya Aisyah dengan kata-kata Ummu Abdillah. Tapi dari kalangan Ansar, yang pertama kali lahir setelah hijrah Rasul adalah Nu'man ibn Bashir. Maka di awal maulud ba'dal hijrah minal Ansar. Bayi yang pertama lahir dari kalangan Ansar setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, keluarga Nu'man ibn Bashir, ayahnya seorang sahabat. Bashir ibn Sa'ad seorang sahabat. Dan ibundanya juga sama. Ammarah bintu Rawaha adalah seorang sahabiyah. Dia saudara daripada Abdullah ibn Rawahah ibn Tha'labah. La Nu'man bin Bashir, ketika Nabi SAW datang, maka 14 bulan setelah Rasul di Madinah beliau lahir. Berarti dengan wafatnya Nabi SAW di tahun 11 Hijriah, usia Nu'man bin Bashir belum balik. Karena lahir 2 Hijriah, Rasul meninggal 10 Hijriah kan. Ya, sekitar 9 tahun usianya. Sehingga tidak banyak menimba ilmu dari Rasul karena masih anak-anak. Nah, salah satu hadis yang ia dengar ketika anak-anak adalah hadis yang kita baca ini. Sami'tu, aku dengar. Kebanyakan hadis-hadis Nu'man bin Bashir ini diambil dari kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan begitu seterusnya. Dan hadis yang diriwayatkan Nu'man bin Bashir ini mencapai 100 kurang lebih, yang tersebar di beberapa kitab Sunan dan Musnad. Tetapi tidak banyak dengar langsung dari Nabi, kecuali hadis ini. Dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir saja, Nu'man ibn Bashir ini dibawa oleh orang tuanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya, tahnik sunnah, mengunyah kurma sampai lembut, kemudian mengoleskan di bibir bayi, kemudian mendoakan doa yang baik kepada bayi tersebut. Subhanallah, orang tuanya, ibundanya Ammarah bintu Rawahah ini meminta kepada Nabi SAW supaya Nu'man ini didoakan banyak harta dan anak-anaknya. Ya Rasulullah, tolonglah doakan anak saya ini, kalau sudah besar jadi orang kaya, banyak anak. Itu permintaan ibunya. Tapi Nabi SAW mengatakan, amma tardain an ya'isa kama'asa khala, kama'asa khaluhu, asha hamidan wa kutila syahidan wa dakhala al-jannah. Amma tardaina, tidakkah kau ridha wahai Ammar, ibundanya Nu'man bin Bashir, agar kelak Nu'man ini kalau sudah besar seperti kondisi paman-pamannya, di mana dia hidup secara terpuji, mati secara syahid, dan Allah masukkan ke dalam surga. Akhirnya Rasul pun mendoakan Nu'man ibn Bashir dengan 3 kalimat ini. Semoga anak ini kalau kelak sudah besar, asya hamidan, hidup dipuji manusia,
wa qutila syahidan, tapi kelak akan dibunuh secara syahid, dan Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Subhanallah, ini kan kemuliaan semuanya. Hidup mulia, mati syahid, masuk surga. Kan enak. Sementara ibundanya meminta kepada Nabi SAW supaya diberikan kekayaan dan banyak keturunan kan itu. Tapi Rasul pilihkan doa terbaik daripada itu. Karena ibundanya bicara tentang dunia. Tapi akhirat pilihkan kepada Nu'man ibn Bashir doa akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa pelajaran dari Nu'man ibn Bashir ini, Nu'man ibn Bashir dan keluarganya mengajarkan kepada kita soal keadilan. Suatu ketika ayahandanya karena cinta dengan Nu'man bin Bashir, anaknya banyak, salah satunya Nu'man ibn Bashir. Jadi ayahnya hendak bersedekah memberikan harta kepada Nu'man ibn Bashir. Masalahnya anak-anak yang lainnya tidak diberi. Kadang orang tua kan begitu ya. Kalau cinta dengan salah satu anaknya, yang lainnya kadang diabaikan. Mungkin karena anak itu sudah merawat dia ketika sakit, tiba-tiba dia berwasiat, nak, kalau aku mati, karena engkau yang merawatku, rumah ini ambil, biarkan yang lainnya itu. Dia enggak sayang dengan saya. Banyak orang tua yang seperti itu. Lah, ayahanda Nu'man ibn Bashir ini memberikan harta kepada Nu'man dan tidak memberi kepada anak-anak yang lainnya. Tapi istrinya Ammarah ibn Rawahah ini kurang setuju karena tidak dibagi rata anak-anak. Sehingga kemudian ibundanya meminta suaminya, tidakkah kau datang kepada Rasul meminta persaksian bahwa engkau memberikan harta itu kepada Nu'man ibn Bashir dan mengapa tidak memberikan kepada yang lainnya? Maka berangkatlah ayahanda Nu'man ibn Bashir dengan Nu'man ibn Bashir datang kepada Rasul supaya Rasul menyaksikan dia memberikan harta. Ketika sampai di hadapan Nabi SAW, Rasul bertanya, afa'alta hadha biwaladika kullihim? Apakah engkau memberikan harta ini kepada semua anak-anakmu selain Nu'man? Maka dia mengatakan, la, tidak. Aku hanya memberikan kepada Nu'man saja. Maka Nabi SAW mengatakan, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwa kepada Allah. Adilah dalam pembagian kepada anak-anak kalian. Maka kemudian bapaknya kembali dan memberikan pembagian yang rata kepada anak-anak. Dari sini peristiwa Nu'man ibn Bashir menjadi sebuah pelajaran pada kita agar kita hati-hati ketika memberikan kasih sayang kepada anak. Tetap harus adil. Adapun soal anak-anak, mungkin yang satu nakal, yang satu tidak, yang satu soleh, yang satu tidak. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak semua anak itu baik, tidak semua anak itu jahat. Pasti ada yang dipilihkan, ada yang baik, ada yang jahat, untuk ujian bagi orang tuanya. Kemudian di antara kalimat yang luar biasa dari Nu'man ibn Bashir adalah, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Ini di zaman sahabat. Nu'man ibn Bashir melihat kemegahan, karena kan dia kan jadi wali, jadi gubernur di zaman Muawiyah di Kufah, diangkat jadi gubernur di Kufah ketika di zaman Muawiyah menjadi penguasa. Setelah Hasan ibn Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Muawiyah itu suka dengan Nu'man bin Bashir. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nu'man ibn Bashir ini adalah salah seorang yang diutus
oleh keluarga Utsman bin Affan saat terbunuh. Utsman kan dibunuh dengan cara sadis oleh kelompok Sabaiyah. Bahkan istrinya sampai jari-jarinya putus, terkena sabetan pedang gara-gara membela suaminya Utsman bin Affan, Nailah. Lah yang membawa pakaian yang berlumuran darah Utsman dan juga potongan-potongan jari istrinya itu, yang membawa ke Syam adalah siapa? Nu'man bin Bashir. Yang membawa pakaian Utsman yang berlumuran darah dan jari jemari Nailah, istri daripada Utsman, dibawa ke Syam. Kemudian diserahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ghadib. Tentu Muawiyah murka. Kenapa? Karena Utsman itulah masih satu kerabat dengan Muawiyah, dari sama-sama dari Bani Umayyah. Dan yang menempatkan dia gubernur pun adalah Utsman bin Affan. Makanya kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan senang dengan Nu'man ibn Bashir dan menjadikannya wali di Kufah. Nah di Syam itu kan kehidupannya beda dengan Mekah dan Madinah. Mereka penuh dengan dunia, kenikmatan. Sehingga Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, alastum fi ta'amin wa syarabin masyitun? Bukankah kalian hidup senang, banyak makan, banyak minum, kalian bisa makan dan minum sesuka kalian? Apa kata Nu'man? Laqad ra'aitu nabiyakum. Aku telah melihat nabi kalian. Wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batna. Beliau tidak pernah makan enak. Bahkan beliau hanya makan daqal. Daqal itu kurma yang sudah kering sekali. Itulah yang memenuhi perut nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wafatnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, wafat setelah Yazid ibn Muawiyah. Muawiyah meninggal, kemudian kekuasaannya diserahkan kepada anaknya Yazid ibn Muawiyah. Lah, ketika Yazid ibn Muawiyah meninggal dunia, maka diteruskan dengan anaknya namanya Muawiyah bin Yazid. Jadi nama orang itu bolak-balik di situ aja kan. Kakeknya Muawiyah, anaknya Yazid bin Muawiyah, anaknya lagi Muawiyah bin Yazid. Kalau orang dulu kan biasanya dicantel-cantelkan nama orang tuanya, nama kakeknya gitu. Sama juga sekarang gitu, namanya panjang-panjang diselipin nama dia gitu. Masalahnya di zaman Muawiyah bin Yazid, kekuasaan dia lemah, tidak seperti kekuasaan ayahnya Muawiyah Yazid ataupun Muawiyah yang kuat. Dia cenderung ke akhirat, tidak cenderung ke politik. Sehingga karena itulah goncang kaum muslimin di mana-mana. Maka dari Madinah tiba-tiba Abdullah ibn Zubair, tadi saya katakan bayi yang pertama lahir dari kalangan muhajirin, tiba-tiba memproklamirkan dirinya menjadi khilafah. Karena udah kacau kekuasaan kaum muslimin di sana, pecah sini pecah gitu kan, tidak bisa ditangani oleh Muawiyah bin Yazid. Maka Abdullah ibn Zubair dari arah Madinah langsung memproklamirkan jadi khalifah. Banyak orang berbayat dari mana-mana. Muawiyah bin Yazid ditinggalkan, sehingga banyak orang-orang, hampir mayoritas seluruh penjuru negeri kaum muslimin berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair, termasuk juga Nu'man ibn Bashir. Dia tinggalkan Muawiyah bin Yazid, dia berbaiat kepada siapa? Abdullah ibn Zubair. Maka penduduk Himsa marah. Gimana kok dia gubernurnya bukan wala kepada Muawiyah bin Yazid, malah walanya ke siapa? Kepada Abdullah bin Zubair. Maka dia pun kemudian diikuti oleh Khalid ibnu Khalid al-Kala'i. Di tengah jalan kemudian dibunuhlah Nu'man ibn Bashir, persis seperti yang dikatakan Rasul, kutila syahida, dibunuh mati syahid ya.
Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nubuwah Rasul itu menjadi sebuah kenyataan. Ya, karena Rasul tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsu. Yang Rasul ucapkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan Nu'man bin Bashir. Salah satunya hadis yang ma'ruf tentang fase-fase yang akan dilalui manusia. Ada namanya fase nubuwah, dari Adam sampai Rasulullah. Ada namanya fase khilafah, khulafaur rasyidin, dari zaman Abu Bakar sampai zaman Hasan ibnu Ali. Ada fase namanya mulkan a'zam, fase dinasti. Fase dinasti itu artinya kerajaan diwariskan kepada keluarga. Dan itu sejak zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan, pengasas daulah Umayyah, sampai runtuhnya Ottoman, Turki Utsmani. Ya kan? Itu masih kerajaan dinasti. Tetapi mereka masih bagus walaupun banyak kezaliman, karena mereka masih mengacu pada syariat Islam. Baru kemudian fase keempat disebut mulkan jabariyah, penguasa-penguasa zalim dan diktator. Sejak runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini, sampai nanti menjelang munculnya fase terakhir kembali ke zaman khilafah, namanya Khilafatul Mahdi, kekuasaan dipegang Imam Al-Mahdi. Lah, hadis ini riwayatkan siapa? Yang meriwayatkan Nu'man bin Bashir. Kemudian juga Nu'man bin Bashir meriwayatkan beberapa hadis, seperti hadis pentingnya seseorang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pentingnya bukan hanya mengajak manusia kepada kebaikan, cegah juga kemungkarannya. Kemudian beliau mempermisalkan dengan sebuah kapal. Ya, ini juga hadis juga dari Nu'man bin Bashir, di mana ada kapal dua tingkat. Yang tingkat bawah kalau minta minum ke atas, akhirnya kasihan, merasa terganggu. Yang di bawah kemudian berinisiatif untuk membolongi kapal, ngambil air dari bawah. Ini kalau dibolongi kapal, tenggelamlah kapalnya. Kalau yang dek 2 tidak memberikan teguran kepada yang di bawah, semua tenggelam. Itulah permisalan orang yang mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran. Lah, salah satu hadis yang kita akan bahas adalah hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, dan ini adalah hadis asal tentang masalah zuhud dan wara. Hadis Nu'man bin Bashir al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur mustabihat, ini yang kita akan bahas adalah asal dari kaidah tentang fadlul zuhdi wal wara, pentingnya kita zuhud dan pentingnya kita wara. Apa sih bedanya zuhud dengan wara itu? Kita sering mendengar penting zuhud, wara. Zuhud itu tingkat tertinggi daripada wara. Wara dulu baru zuhud. Jadi wara itu muqaddimatuz zuhdi. Dia muqaddimahnya untuk jadi zuhud itu wara dulu antum. Karena wara itu tarku ma yukhsha dararahu fil akhirah. Anda meninggalkan sesuatu yang memadaratkan Anda untuk akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang memadaratkan untuk akhirat kita disebut wara namanya. Tapi zuhud sedikit berbeda, karena zuhud itu tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Saya ulangi, kalau wara meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Apa bedanya? Kalau meninggalkan sesuatu yang memadaratkan untuk akhiratnya, berarti meninggalkan sesuatu yang haram dan syubhat. Itu disebut wara namanya.
Kalau antum meninggalkan syubhat apalagi yang haram, berarti antum wara. Tetapi kalau antum meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena takut akan memadaratkan akhirat, berarti antum meninggalkan sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada dosa, tidak ada pahalanya, mubah itu kan. Antum sepak bola mubah, olahraga mubah, tapi antum tinggalkan. Hal-hal yang sifatnya mubah antum tinggalkan karena ingin mengejar akhirat, itu disebut zuhud. Berarti wara ini muqaddimah zuhud. Paham sampai sini? Baik. Ya. Baik. Nabi mengatakan innal halala bayyin. Sesungguhnya perkara halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga sudah jelas. Apa yang dinaskan halal, kita halalkan. Kalau Quran mengatakan halal, hadis mengatakan halal, halal. Apa yang diharamkan Al-Quran dan Sunnah haram, kita haramkan. Apa yang didiamkan, Quran tidak mengatakan halal, juga tidak mengatakan haram, hadis tidak mengatakan halal, ataupun tidak mengatakan haram, maka dalam urusan dunia tetap halal. Tetap halal. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Yang halal jelas. Sesuatu yang antum makan yang halal itu kan jelas, semua orang tahu. Antum minum jus jeruk, jus lemon, jus durian, halal. Antum makan nasi, halal. Yang halal itu jelas sebenarnya. Atau memakai pakaian gitu ya, tahu bahwa pakaian ini tidak boleh, haram. Pakaian ini yang boleh, halal. Tahu kita semua, jelas. Yang haram juga jelas. Khamar, babi, anjing, jelas kan itu ya. Atau dalam bab muamalah, riba, zalim dan yang lainnya, jelas. Yang tidak jelas itu yang tengah-tengah. Ini halal ke haram? Syubhat jadinya. Jadi orang yang ragu-ragu, tidak tahu ini halal, ini haram, ini disebut syubhat. Syubhat ini bisa mengantarkan ke halal, bisa mengantarkan ke haram. Kalau antum meninggalkan syubhat karena lebih ke haram, antum meninggalkan syubhat karena lebih ke haram, itu disebut wara. Kalau antum meninggalkan syubhat padahal lebih ke halal, itu disebut zuhud. Makanya tingkatan zuhud lebih tinggi dibandingkan wara. Lalu kenapa kemudian timbul syubhat? Syubhat itu kan samar. Ada beberapa, karena di sini Allah mengatakan, Rasul mengatakan, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara halal dan haram yang jelas itu ada perkara-perkara samar yang tidak diketahui banyak manusia. Artinya ada yang tahu hukumnya, ada yang tidak tahu. Tapi kebanyakan tidak tahu. Seperti umpamanya ikhtilaf ulama. Ulama berselisih pendapat. Di zaman para sahabat saja, terkadang ada beberapa sahabat itu tidak sampai keterangan kepada dia, terjadi perselisihan. Contoh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di awal Islam kalau ruku itu kita harus takbir begini. Pegang sini ya. Kemudian ruku. Itu di permulaan sholat. Tapi kemudian datang larangan takbir. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tahu, sehingga terjadi khilaf di sini. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tahu tentang bahwa hadis itu sudah dimansuh, dilarang. Bahwa ruku nggak seperti itu, yang meletakkan tangan di lutut kan itu.
Atau contoh yang lain seperti yang terjadi kepada Abdullah ibn Mas'ud ketika bicara soal larangan bicara dalam sholat. Hadis tidak sampai kepada dia bahwa telah turun ayat Al-Quran melarang bicara dalam sholat. Terjadi khilaf. Atau Abdullah ibn Mas'ud dengan Ali radhiyallahu anhu tentang soal hukum nikah mut'ah. Abdullah bin Abbas membolehkan. Datang Ali mengatakan, anta rajulun ta'ih, engkau ini orang bodoh, katanya. Nabi sudah melarang, tidak boleh nikah mut'ah di Khaybar sebagaimana melarang keledai peliharaan itu dimakan, kata Ali. Agak terjadi khilaf di sini kan. Lah, terkadang orang-orang yang setelahnya menjadi syubhat, ragu-ragu, ini yang benar yang mana, kan gitu ya. Jadi syubhat gitu ya jadinya kan. Yang benar ke yang ini ke yang itu kan. Itu juga karena terjadi khilaf di antara para ulama, orang-orang setelahnya tidak ada yang tahu. Ketika datang keterangan mana yang dimansuh, mana yang dinasikh, kalau dia tidak punya ilmu jadi syubhat jadinya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita meninggalkan syubhat. Jauh lebih baik dibandingkan masuk dalam syubhat. Contoh, ketika Nabi SAW hendak pulang ke rumah istri-istrinya, di tengah jalan dia menemukan kurma, jatuh satu butir kurma di jalan. Itu disebut luqatah, dalam bab fikih itu namanya luqatah. Barang jatuh itu luqatah artinya. Boleh seperti namanya di sini antum di belakang ada truk bawa jeruk. Jatuh pula satu butir. Nah, mungkinlah truk balik lagi gara-gara satu butir. Rugi dengan bensinnya kan. Antum nampak tuh. Antum mau ngejar ngambil jeruk. Papa gitu kan. Ini satu jeruknya nih. Pada satu truk itu jeruknya kan. Udah jauh entah kemana truknya itu. Nah, antum diambilnya sama antum, dicari truk udah nggak ada. Itu disebut luqatah, halal dimakan. Boleh dimakan daripada busuk. Tapi kalau jatuh satu karung, dua karung jangan. Setengah truk jatuh antum ambil semua, rampok kan. Nanti kan balik lagi truknya kan. Artinya bahwa Nabi itu menemukan luqatah, kurma jatuh, pas mau diambil gak jadi dimakan. Kenapa? Takut kurma ini kurma sedekah, gak jadi dimakan. Warah. Kemudian juga kita lihat, nah ini namanya meninggalkan syubhat kan, ragu-ragu antara sedekah atau hadiah itu kan syubhat jadinya kan. Rasul meninggalkan, tidak mau makan. Atau contoh ketika Nabi SAW bersama Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, salah satu istri Nabi, Safiyah, putri daripada seorang pembesar Yahudi, Huyai ibn Akhtab. Rasul lagi berdua-duaan malam-malam, kan gelap, sama. Datanglah dua sahabat lewat. Tiba-tiba ketika berjalan di depan Rasul, tergesa-gesa dia jalannya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tergesa-gesa? Saya ini bersama Safiyah istri saya. Sahabat mengatakan, tidak ya Rasul, kami tidak mungkin suudzon kepadamu, seorang Nabi. Tapi Rasul mengatakan tidak, setan itu masuk dari jalan darah orang. Dan Nabi gitu kan. Bagaimana Rasul menjelaskan ini Safiyah loh, bukan siapa-siapa. Saya bukan dengan perempuan lain, ini istri saya. Karena gelap-gelap masalahnya. Sahabat tergesa-gesa jalannya. Tapi sahabat mengatakan tidak, kami tidak bermaksud apa-apa wahai Rasul. Tidak, setan itu masuk dari jalan darah orang. Nah, gitu maksudnya. Rasul supaya jangan syubhatkan gitu. Nabi SAW menghilangkan keraguan-raguan di sini kepada para sahabat, karena syubhat itu melahirkan keraguan-raguan. Makanya Abdullah ibn Mubarak suatu ketika belajar, pinjam pena sama kawannya. Dia belajar ke ulama Syam, kemudian pulang ke Irak. Sampai di Irak penanya ke bawah, pena kawannya ini
Langsung dia tidak mau, hari itu dia datang ke Irak, balik lagi tuh mengembalikan penanya. Kalau kita ke bawah, alhamdulillah, mungkin orang itu nggak ingat pena di bawah. Apalagi nemu dompet itu udah nggak ada warung, nggak ada zuhud itu, main embat saja. Ibrahim bin Adham, dia suatu ketika beli kurma, satu gantang. Di bawah timbangan ada kurma satu. Dikiranya kurma yang jatuh dari gantang yang sudah dibeli. Diambil kurma itu dimakan. Kemudian dia berangkat dari Mekah ke Palestina, ingin i'tikaf di Masjidil Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Selama 3 bulan dia sholatnya tidak khusyuk, baca Quran tidak khusyuk, doa tidak khusyuk. Berpikir dia, apa yang salah dengan saya? Dia terpikir, dosa apa yang saya lakukan? Itulah ulama, dosa itu mempengaruhi ibadah gitu. Karena kita ini biasa maksiat, biasa aja, nggak merasakan khusyuk, tak khusyuk ya biasa aja gitu ya, nggak mempengaruhi masalahnya maksiatnya. Jadi akhirnya kemudian terpikir, jangan-jangan gara-gara sebutir kurma yang dibawa gantang itu. Balik dia dari Palestina ke Mekah, nyari penjual kurma itu. Rupanya yang jual, yang dulu dia beli berbeda dengan yang sekarang dia mau nanyakan kurma yang jatuh. Dulu orang tua yang jual, sekarang anak muda. Sehingga kemudian ditanya, mana penjual yang lama tuh? Kata anak muda ini sudah meninggal. Lah kamu siapa? Saya anaknya. Kemudian dicerita, dulu saya ngambil kurma di bawah gantang. Saya pikir itu kurma saya yang sudah saya beli jatuh dari gantang. Jangan-jangan kurma itu milik bapakmu, bukan bagian dari kurma yang tertakar di gantang itu. Padahal kan belum jelas itu. Ya kan? Orang yang pun sudah meninggal. Tapi saking warok zuhudnya Ibrahim bin Adham ini, dia ingin memastikan dan dia minta maaf kepada penjual itu. Masalahnya dia mengatakan, kalau saya maafkan Pak, masalahnya anak bapakku 10, alamatnya ini. Didatangi semua anak-anaknya minta maaf gara-gara 1 butir. Kita ini terbalik, kalau beli buah-buahan gak diizinkan, main ambil dimakan, ya kan? Umumnya kan begitu, beli dukuh nih, gak pernah izin cicipi ya bang, nah, enggak, ya, kecut, gak mau saya, udah kemakan itu. Bayangkan, gak ada waroknya di zaman sekarang ini. Ini loh, dia sangka milik dia, ini sudah tahu milik yang jual, tetap aja diambil. Habis gak enak dicelaknya pula penjual, kan kurang ajar. Sudah ngambil, gak enak dicelak kan gitu. Habis itu gak beli, ini gak dibayar yang tadi yang kecut tuh. La haula wala quwata illa billah. Memang gak ada warung, gak ada zuhud zaman sekarang ini. Jadi bagaimana Ibrahim bin Adham mengajarkan kepada kita warok terbebas dari syubhat. Begitu para ulama. Sampai Sufyan Ats-Tsauri atau Thabit ibn Ibrahim, ayahanda Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifah. Namanya kan Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Ayahnya Thabit ibn Ibrahim. Thabit ini suatu ketika dia memakan 1 butir apel yang ada di air yang mengalir. Karena dia sedang lapar, sedang haus, kok nemu air, kan namanya thalabul ilmi zaman dulu kan jalan kaki. Nemu sungai, wah seneng dia. Sudah lapar, ada apel pula di situ. Ya kan? Terbawa arus air, termakan baru 1 suap, terpikir, ini apel siapa ini? Nah, kan orang dulu begitu. Jangan apel orang. Dicarinya sampai dari hilir ke hulu. Rupanya di hulu ada kebun apel. Jangan-jangan dari sini. Coba minta maaf supaya dimaafkan, dia sudah termakan sedikit. Kalau kita jangan nemu dompetnya dibuang, isinya diambil. Sekarang ya kan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri dia bekerja di kebun delima.
Majikannya mengatakan, ambilkan ya Sufyan bin Tsauri, ambilkan delima. Ambil delima. Kecut. Marah majikannya. Kau sudah bekerja berapa bulan di sini? Sekian bulan wahai Tuhan. Ambilkan lagi. Kecut lagi sampai 3 kali. Kenapa kau tidak bisa bedakan mana delima manis, mana delima kecut, mana delima yang berkelas, mana tidak? Mana delima ini ciri-cirinya enak, ini ciri-cirinya enggak? Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Bukan saya tidak bisa membedakan, wahai Tuhan. Saya selama tinggal dan bekerja di kebunmu ini, Engkau tidak mengizinkan aku untuk memakannya, baik yang ada di tangkainya ataupun yang jatuh. Sebab itu aku nggak bisa membedakan mana rasa. Kan? Kalau sekarang penjaga kebun, dia yang pertama kali makan buaya. Majikan saya itu punya kebun mangga dulu. Yang pertama jual itu yang punya kebun. Jadi dari situlah makanya waronya sudah nggak ada lagi di sini. Padahal hadis ini adalah kaidah yang besar bicara tentang wara di sini. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, jatuh kepada haram. Kata para ulama maknanya, siapa yang memudah-mudahkan dengan perkara syubhat pasti akan memudahkan dengan perkara haram. Siapa yang hati-hati tentang perkara syubhat, maka dia lebih hati-hati dari perkara haram. Kemudian Rasul mengatakan, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi. Coba perhatikan, antum punya kebun sebelah sini. Ini kebun tetangga antum, antum gembala kambing. Kalau kambing antum tidak diikat, apa yang terjadi? Bisa saja kambing ini lihat loncat ke tanah tetangga, kan? Mungkin rumputnya lebih hijau, bisa saja masuk tuh. Dan tidak tahu. Kalau kambing itu nggak diikat, artinya apa? Antara ini syubhat, ini haram. Itu maksudnya. Ini kan tanah kita, ini tanah orang. Kemudian kita taruh kambing ini di perbatasan. Bisa saja kambing itu loncat ke tanah orang, kan gitu. Ini perkara syubhat, ini perkara haram. Kalau kita sudah dekat-dekat ke syubhat, bisa aja nyemplung ke haram. Makanya di sini Nabi SAW mempermisalkan hadis Nu'man bin Bashir ini, bahwa apa namanya, waman waqa fi syubhat waqa fil haram karra'i, seperti penggembala yar'a haulal hima, yang sedang menggembala kambing di sekitar tanah larangan, tanah milik orang lain. Yushiku an yarta, boleh-boleh dia akan mengambil atau loncat ke tanah orang dan jadi haram. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharim. Ingat, Allah itu punya batasan-batasan, dan batasan-batasannya Allah itu sesuatu yang haram. Terkadang orang memahami wara itu hanya sekedar meninggalkan sesuatu yang membahayakan untuk akhiratnya. Tidak, wara juga bukan hanya at-tarku, meninggalkan, tapi wara juga berkaitan dengan al-fi'lu, perbuatan. Contoh begini, ada orang yang wara, tidak mau makan riba, tidak mau makan syubhat, tidak mau makan unsur judi, tidak mau makan uang-uang korupsi. Wara di sini dia. Tapi dia tidak wara terhadap kewajiban. Ketika subuh lewat, apa bedanya? Satu sisi dia nggak mau makan riba, tapi sisi lain tak mau sholat subuh, apa bedanya? Nah, gitu loh. Jadi wara itu bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi juga memperbuat perkara-perkara wajib. Meninggalkan yang haram wajib, meninggalkan yang syubhat sunnah, meninggalkan yang mubah ini martabatnya siddiqin, tinggi lagi tuh. Ada 3 tingkatan kan? Orang meninggalkan yang haram wajib, orang meninggalkan yang syubhat sunnah, orang yang meninggalkan yang mubah, ini tingkatannya aulia, para wali ini. Makanya kadang ada orang itu tidak mau, memang jujur orangnya di kantor amanah, tapi tidak pernah sholat. Apa bedanya? Meninggalkan yang wajib lebih parah daripada melakukan yang haram. Karena meninggalkan yang wajib bisa kafir, tapi melakukan yang haram belum tentu kafir. Meninggalkan sholat bisa keluar dari Islam, tapi berzina belum tentu keluar dari Islam, kan gitu, kecuali dihalalkan zina. Makanya penting di sini
Jadi Allah itu punya larangan-larangan. Makanya Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan dia masih kecil, belum balik, Umar bin Abdul Aziz itu. Makanya menjadi raja yang luar biasa. Dia telat sholat jamaah gara-gara apa? Sibuk nyisir. Sibuk nyisir di kaca kayak kita kecil-kecil kan itu kan. Pakai jelly itu apa kan? Sibuk aja. Akhirnya sibuk depan kaca, lewatlah jamaah. Ketika dia datang ke masjid, sudah selesai sholat, baru dia masuk. Bapaknya marah. Dari mana kamu? Umar bin Abdul Aziz ini sibuk menyisir rambut katanya. Sibuk karena anak-anak zaman dulu, zaman kita aja kan gitu, sisir aja di sini. Ya kan? Kalau dulu bergaya itu pakai sisir di belakang itu. Kemudian bertingkat jadi dompet, baru dompet dikasih rantai kapal di sini. Mulai itu zaman kan memang makin zaman itu kan berlalu-lalu kan. Sekarang lain lagi pula bergaya kan. Mulai sobek-sobek, disobekin lututnya, celananya, semacam. Tapi betato kan. Jadi ayahnya marah, saking ingin mendidik anaknya nih. Apa kata ayahnya? La ukallimuka abada. Kalau kau lakukan lagi, aku tidak akan bicara lagi dengan kamu. Habis itu tidak pernah dilakukan lagi. Langsung dicukur rambutnya, pelontos langsung. Gara-gara itu. Ini kan mengajari warok namanya ya. Ngajari warok. Sampai ibunya melihat Umar bin Abdul Aziz nangis pada anak-anak tuh. Dikiranya apa kalau anak-anak sekarang nangis? Apa? Minta jajan, kan gitu ya? Lapar, mainannya nggak dibelikan. Oh itu nangis tuh. Dilarang main, nangis. Ini tidak. Umar bin Aziz ditanya ibunya. Ya bunai lima tabki. Hei anakku, kenapa kau nangis? Ini anak-anak. Apa kata Umar bin Aziz? Tadzakartul maut. Aku ingat kematian, wahai ibuku, aku menangis. Ini anak-anak coba ingat mati. Kita ada beruban nggak ingat mati. Hari-hari antum lihat kuburan Tamyang itu ingat mati juga. Coba kadang-kadang kita ini kan poronya nggak ada. Ya. Itu Umar bin Abdul Aziz mengajarkan satu pelajaran besar bagi kita kan. Kemudian yang terakhir adalah wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingat dalam badan kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia jahat, jahat semua. Itulah hati. Hati ini, makanya sebenarnya masalah wara itu sebenarnya kata para ulama mudah. Orang menjadi wara itu mudah. Contoh namanya Ibnu Sirin ditanya, Muhammad ibn Sirin seorang ulama tabi'in. Ketika ada orang mengatakan susah kali aku ini wara, kata Muhammad ibn Sirin salah. Wara itu mudah kata. Kok bisa wahai imam? Ya, karena setiap kau ragu tinggalkan. Kan senang. Ragu tinggalkan. Ragu tinggalkan. Mudah. Masalahnya hati ini cenderung cinta dunia. Itu yang membuat sulit kita wara. Makanya membersihkan badan itu paling mudah. Antum beli molto, beli apa gitu ya. Sabuni aja badan antum. Piring saja bisa bersih, apalagi badan. Kan itu ya, pakai sunlight gitu. Tapi tidak bisa hati dicuci dengan sunlight. Antum minum sunlight, bersih hati antum, tidak bisa. Mati antum. Membersihkan hati itu sulit. Makanya perlu membiasakan. Makanya kenapa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana orang itu akan selamat hatinya kalau punya istri tidak nyayangi suaminya, kalau punya tetangga nggak bisa memberikan keamanan kepada tetangganya, kalau punya pekerjaan tetapi tidak pernah menghasilkan kerjanya, kalau punya musuh tidak pernah tidur terus melihat antum, gimana caranya antum hancur itu? Gimana akan tenang hatinya orang itu? Punya istri nggak sayang sama antum. Coba istri yang nggak sayang itu buat sakit hati kan? Udah susah di luar, masuk rumah mau kuadrat susahnya. Punya tetangga sih ganggu saja kan itu. Punya musuh terus saja. Jadi bagaimana bisa tenang? Makanya penting seseorang itu satu cari istri penyayang. Dua, cari tetangga yang baik. Tiga, cari pekerjaan yang bagus. Keempat, jangan cari musuh. Tenang hati. Karena ketenangan hati itu penting.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan dan bermanfaat. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.